Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, sarjana agama, guru program studi fikih di Madrasah Sanawiyah Mansaul Ulum Ganjaran Gondang Legi Malang. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan P3 tahun 2025 LPTK UIN Palangkaraya dengan NIM 254267311362. Topik bahasan hari ini adalah sholat. Subtopik bahasan sujud dalam sholat 5 waktu. Mungkin hanya ini. Terima kasih. Mari selamat bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi fikih sebelum dimulai silakan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semangat. Sebelum dimulai berarti di absen dulu ya. Nah, hari menerima materi fikih yang insya Allah nanti anak-anak semuanya akan mengetahui apa sebenarnya yang harus kita bahas. Insya Allah temanya hari ini adalah sholat. Terus yang diangkat rukun sholat, sujud, bagaimana cara melakukan sholat. Sebelum mulai yang absen, Ainul. Terus kemudian Alia, terus kemudian di sini ada Amelia, terus Mbak Asifa, Mbak Bella, Mbak Ayunda, dan semuanya sudah hadir di sini. Sujud yang benar di dalam sholat fardu. Sujud yang benar, bagaimana sujud yang benar dalam sholat fardu? Nah, nanti anak-anak akan lihat cerita dulu. Apa tujuannya kita belajar ini, mengambil tema sujud yang benar? Ini nanti supaya anak-anak semuanya tahu tata cara dan menyebutkan tata cara sholat yang benar. Terus kemudian nanti anak bisa mempraktekkan apa sujud yang benar. Untuk kita tahu lebih apa ya, lebih kita bisa mengetahui. Mari kita lihat ini apa? Kita lihat video dulu, nanti anak-anak belajar melalui video, nonton video. Setelah itu nanti kita mulai untuk membentuk kelompok seperti itu. Oke. Melancarkan peredaran darah. Itu dari sisi kesehatan, dari segi ubudiyah kita, ibadah kita. Sujud ini bisa merendahkan hati kita, mendekatkan hati kita kepada Allah. Bisa mendekatkan hati kita kepada Allah. Untuk itu sangat penting sekali kita mempelajari tentang sholat dalam sujud ini, supaya kita nanti hasil dari apa yang kita lakukan dalam ibadah, khususnya dalam sujud ini, kita benar-benar paham dan kita benar-benar bisa rasakan hasil dari sujud kita.
kalau kita ingin lebih banyak tahu tentang apa ya, tentang masalah sholat atau rukun sholat khususnya di sujud, kita lihat dulu, mari kita lihat ini, melihat film pendek terkait dengan yang enggak ada, sehingga kami kegiatan ini tidak melalui LCD-nya, tapi ini ada HP, bisa perhatikan di HP ini dan anak-anak betul-betul untuk melihatnya bagaimana nanti cara sujud sebenarnya yang harus kita pelajari. Seperti kemarin-kemarin yang telah kita ketahui bersama bahwa sujud ini sangat penting bagi kita bersama. Di dalam sholat tanpa sujud kita kurang dalam melaksanakan kaifiahnya dalam ya. Hanya sendiri. Ada yang ada angkanya? Ada yang ada angkanya? Ada yang ada gambarnya? Belum ada. Oh, kita kumpulkan aja soalnya. Ada soalnya. Nah, ini nanti soalnya. Jadi setahun lagi sampai menyimak dari apa yang ada dari pembelian video, menggunakan video. Sekarang kita ke kelompok dari sini kelompok B ya. Ada yang kurang? Sudah ada yang kurang? B1 segera membentuk kelompok anak-anak B1. Silakan mencari kelompoknya. Ayo bergerak untuk B1 A1. B4 silakan, B4 A4. Cari teman. Oke. A1 silakan jadi satu. Mencari yang sesuai kelompoknya. B5 A5. Silakan yang bergelas ini. B5 A5. Oke. B5 A5. Anak A5. Siapa nanti yang juara nih? Ayo. A5 B5. Ya. A5.
di kartu A. Di kartu A ada masalah. B adalah modelnya untuk inti jawabannya. Dari kelompok A mana yang ingin mensuarakan? Ini dari kelompok A, tolong dibaca dikeraskan. Setuju Jamila karena terus jelaskan bagaimana sikap ibu dalam melaksanakan studi yang memaksakan atau benar dapat Implementasikan dalam aktivitas belajar sehari-hari. Misalnya mengerjakan tugas rumah. B apa? B. Itu yang akan didiskusikan dan membentuk tulisan ya, membentuk. Terus kelompok berikutnya, Si B mendahulukan tutut. Apakah kamu harus menempuh salah satunya? Kaitkan dengan nilai toleransi atau tasamuh dan perspektif perbedaan mazhab. ya, perbedaan mazhab. Terus untuk B-nya, bagaimana? Manfaat ilmiah mengapa menyelesaikan sebagai posisi terbaik untuk otak jelasnya manfaat fisiologis gerakan sudut terhadap aliran darah ke otak dan kaitannya dengan perasaan gerakan Silakan B. manfaat ilmu wujud aliran darah otak Manfaat apa? ilmu sujud aliran darah otak Pada aliran darah otak. Silakan kelompok ini menjawab dari apa yang ada terus dijadikan satu dalam buku. Nanti dipresentasikan ke depan masing-masing kelompok. Dari seorang temanmu sholat, namun hatinya tertutup oleh peci yang kebasahan sujud. Apakah sholat dalam siapa? Analisa kafinya sujud yang benar berdasarkan berdasarnya apa? Hah? Mari. Kok gak kerungu aku? Balik. Syarat dan rukun sujud. Hah? Wis. Oh ya wis. Keterkaitan niat dan bacaan ada jamaah yang hanya membaca subhanallah wa saat sujud dan ia tidak tahu bacaan sujud yang wajib. Apakah sholatnya sah? Jelaskan antara sujud yang wajib dan sunnah. Sunnah dan wajib sujud. Dua itu B2A 2 ya? Dua. Mana yang dua ya? Apa temanya itu tadi? B2A 2 temanya apa? Apa? Wajibnya apa masalahnya? Kalau sudah selesai ada yang ya boleh satu kelompok satu boleh dua orang boleh silakan untuk maju boleh untuk presentasikan hasil dari musyawarahnya tadi. Oke. Ibu. Monggo.
sekali. Terus. Dalam Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok A2 dan B2. Kami akan mempresentasikan bacaan tersebut beserta niat berbacaan kata jamaah yang hanya membaca dan ia tidak tahu bacaan sujud yang wajib apa maksudnya sah. Jelaskan bacaan sujud yang wajib dan sunnah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak belajarnya menyenangkan apa? Bagaimana? Ada memuaskan? Berarti dalam sholat dan sujud ada kaitan dengan kesehatan dan kecerdasan, ketenangan, ibadah pada Allah, terus kerendahan hati. Masya Allah, luar biasa untuk kelas 8 ini. Kelas 8 ini sangat luar biasa sekali. Setelah kita evaluasi tentang sujud, maka anak-anak mempraktekkan sujud. Siapa yang mau mempraktekkan sujud? 3 orang. Mungkin yang untuk praktek sujud ini fotonya apa bagaimana? Gantian aja singkat ya. Sujud yang benar ya. 3 orang silakan. Kita maka dilihat, alhamdulillah sudah benar ya untuk praktiknya, masya Allah luar biasa. Setelah kita presentasi, praktiknya juga luar biasa. Terima kasih Mbak. Nanti sekarang udah. dilihat kan, berarti dulu itu berarti boleh Wes ya, wes. Ya. Nah, ini berjalan dengan baik dan menyenangkan. Iya. Apakah puas dengan proses kegiatan ini? Alhamdulillah. Apakah materi menarik bagi anak-anak sekalian? Semuanya ada kesulitan apa sudah pernah? Apakah kegiatan ini bermanfaat untuk kita sendiri? Dengan seperti ini kita lebih banyak pengalaman, tambah